pertemuan keempat ya. Pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari di awal adalah masih ingat materinya tentang apa? Orang observasi. Ayo siapa yang masih ingat apa itu kamu? Nah, kalian pernah mengobservasi tidak? Itu sudah bisa ya. Tapi sebelumnya, mari kita pimpin doa dulu nah. Ayo silakan ketua kelasnya. Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah berdoa pada pertemuan ini. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada teman-teman dan Oh, ada dua. Ya, absen berapa itu? Muhammad pelajaran hari ini. Ya, sama Benedict. Benedict ini Bu. Kalian hadir Benedict. Nama dulu lima Almira, Aprilianti, Arka, ya, Aura, Ayesa. Ya, berarti temanmu dua yang tidak hadir hari ini ya, yang sudah hadir mudah-mudahan
objek yang kalian pilih. Ingat, kalian sudah mempersiapkan 2 foto, ya. Kemudian 2 atau 3? 3 foto ya. 3 foto, jadi diletakkan tempatnya masing-masing. Ya, jangan lupa. Kemudian kalau kalian mengutip ya, atau mengambil satu kutipan, jangan lupa membuat daftar bersama pada tulisan kalian. Ya, sekarang Oh, mana yang bagi? bagaimana menulisnya? Sudah selesai? Kalian sudah menyelesaikan teks L-Mampo. Nah, sekarang ibu minta kalian kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil tulisan L-Mampo? Silakan. Oh iya, kelompok Ayesa, Remana, silakan maju. Halo semuanya. Banyak ditanam di taman dan paling banyak dijual di toko hebat sebagai bunga potong ataupun bunga daun. Bunga ini berharga karena keindahan dan aromanya, serta bermanfaat dan memiliki banyak khasiat. Mawar hampir ditemukan di Indonesia, Barat, hingga Taiwan. Dalam bahasa Inggris, tumbuhan ini dikenal dengan sebutan cypress. Dikutip dari Most Institute tahun 2022 tanggal 3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam deskripsi bunga mawar atau apa sih bagian-bagian dari bunga mawar itu. Yang pertama, ada nama ilmiah dari bunga mawar sendiri adalah Rosa indica. Rosa indica diperkenalkan oleh seorang botanis bernama Carolus Linnaeus pada tahun 1753. Bunga mawar memiliki beberapa bagian utama yang khas dan mudah dikenali di teman-teman. Yang pertama ada batang mawar. Batang mawar berbentuk bulat, berkayu, dan dipenuhi duri. Saat muda terkira licin dan tipis, lalu menjadi kasar seiring tua. Mawar termasuk tanaman ditopil dengan kapsul yang bentuknya berupa jaringan. Batang kemudian dapat tumbuh tegak dan kokoh. Dikutip dari ANSA CMRG tahun 2020. Nah, lalu dari bunga mawar kan paling dikenali itu pasti ada berinya atau teman, dan kita sudah membahas tentang duri bunga mawar. Duri bunga mawar melekat pada batang itu bukan cuma sebagai alat pertahanan terhadap hewan pemangsa, tetapi juga membantu mawar melambat atau menggantung pada vegetasi kita, mengurangi penguapan dan melindungi akar dari erosi di lingkungan pasir. Selanjutnya ada daun mawar. Daun mawar terdiri dari daun majemuk menjadi kecil yang sampai daun memiliki 5 hingga 9 anak daun sebentuk oval bertepi tinggi yang memiliki permukaan halus. Daun untuk kosmetik, parfum, atau aromaterapi. Kenapa sih bisa digunakan untuk itu? Karena kelompok pada bunga mawar merah ini mengandung tanin dan citronellol, di mana itu mengandung antioksidan alami. Nah, yang kedua, kita bisa ambil dari kelopak dan daun bunga mawar itu sendiri, karena juga mengandung antioksidan yang tinggi dan SPF yang tinggi, sehingga bisa digunakan untuk tabir surya ataupun tadi daunnya bisa digunakan untuk teh, yang dimana manfaatnya itu untuk geraniol, limonit, flavonoid, dan vitamin C sampai dengan vitamin K. Lalu yang keempat, dan bisa untuk penyembuhan luka atau meningkatkan sirkulasi darah. Nah, sampai saat ini bunga mawar itu menjadi
yang dimana teh itu bisa membantu meredakan stres atau mungkin meningkatkan daya ingat. Nah, yang ketiga dari ekstrak minyaknya. Nah, ekstrak minyaknya ini ya mengandung SPF nih, dia tuh bisa buat sunscreen alami gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih anak. Oke, kita lanjutkan. Sekian presentasi dari observasi kita tentang pengalaman. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan kelompok yang sudah presentasi tentang LHO-nya. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana tampilannya? Tapi kalian sudah paham ya semua ya? Apa yang menjadi objek observasi kalian dan sudah bisa menjelaskan, mendeskripsikan, kemudian memberi manfaat terhadap objek yang dilakukan observasinya. Nah, sekarang bagaimana teks yang kami sudah tulis itu diubah atau dikonversi menjadi sebuah produk berupa scrapbook. Nah, Ibu akan memberi dua pilihan ya. Scrapbooknya apakah dalam bentuk digital atau manual? Silakan kami mendapatkan. Yang mau manual kelompok yang mana? Ya. Nah, nanti silakan kalian bergabung untuk membuat satu produk scrapbook ya. Jadi pilih saja nanti objeknya, walaupun tadi munculnya dengan dua objek, kalian hanya pilih satu objek saja untuk yang manual. Nah, kalau yang memilih digital berarti dengan kelompok yang tadi ya, berdua ya. Nah, sekarang silakan kalian bekerja. Oke.
Satu, dua, tiga. Aswad diem. Satu, dua, tiga. Buka. Aswad diem. Agak cepat please. Ayo. Pembelajaran, ya. Silakan, ibu sudah menyediakan PDF sana ya. Silakan kamu pengalamanmu tentang pembelajaran LHO. Boleh sendiri, boleh berdua. Tapi harus ada fotonya seperti dicontohkan di depan ya. Nah, silakan buka linknya, kemudian silakan berkomentar di sana. Pengalaman kamu terhadap pembelajaran LHO.